penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 26. Maka ia pun akan beribadah dengan penuh kecintaan, pengagungan, dan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah telah menjadikan seluruh alam semesta tunduk kepada kekuasaannya, iya enggak? Ya. Wa in kullu man fis samawati wal ard illa atiyar rahmana abda. Dan tidaklah ada yang di langit dan di bumi kecuali semuanya tunduk kepada Allah sebagai hamba. Ya, cuman hamba kalau kita pernah bahas dalam tafsir kita akan dapatkan bahwa hamba itu ada dua. Ya, hamba ikhtiariyah, hamba yang memang menghambakan diri kepada Allah dengan kehendak dan iradahnya, dan ada ibadah atau disebut ibadah syariah. Dan ada ibadah yang dia kauniyah, tunduk kepada ketentuan Allah. Seperti Fir'aun misalnya. Fir'aun hamba Allah atau bukan? Saya ulangi. Fir'aun itu hamba Allah atau bukan? Ya. Hamba Allah dalam makna yang kedua tadi. Hamba kauni. Ya. Bukan hamba syar'i. Apakah Fir'aun masuk Islam? Beriman kepada Nabi Musa? Tidak, bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang disembah, ya enggak? Ya. Berarti dia bukan hamba Allah syariah, bukan hamba dalam arti syar'i, tapi hamba dalam arti kauni. Kenapa? Ketika ditetapkan baginya ajal, mati enggak atau dia? Mati enggak atau tidak dia? Mati juga. Tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lapar, makan enggak dia? Makan, ya. Tidak mungkin dia tidak makan selama bertahun-tahun, enggak mungkin. Tunduk kepada apa yang Allah takdirkan pada manusia, jadikan pada diri manusia yang lemah itu. Lapar, mengantuk, haus, ya enggak? Maka dia hamba tunduk kepada kekuasaan Allah dalam arti ini. Jelas? Seluruh alam semesta hamba bagi Allah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa in kullu man fis sama, dan tidaklah bagaimana ayatnya? Illa yusabbihu bihamdih, tidaklah ada apa yang di muka bumi melainkan dia bertasbih memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahu, namun kalian tidak mengetahui tasbihnya, ya. Jadi begini ya, kita dapatkan bahwa alam semesta Allah ciptakan dengan tujuan. Nah, kalau begitu, ketika kita sudah mengetahui garis besar dari penciptaan, bahwa Allah tidaklah menginginkan kecuali untuk menampakkan kekuasaannya, untuk menampakkan ilmunya yang luas, untuk menunjukkan akan nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatannya. Nama yang indah, sifat yang tinggi dan mulia, serta perbuatan yang penuh dengan hikmah. Iya enggak? Kalau Ustaz ditanya, bima arafta rabbak? Bagaimana sih kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jawabnya? Saya bertanya, dengan apa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang bisa jawab coba? Dengan apa? Yang tadi saya sebutkan, dengan namanya yang indah, ya kan? Ya. Sifatnya yang mulia. Apalagi? Ketika tadi perbuatannya yang penuh dengan hikmah. Dan bicara tentang perbuatan itu berarti tentang penciptaan alam semesta. Iya enggak? Baik, jelas ya, difahami? Baik, kalau begitu Allah berfirman dalam surah Ad-Dariyat, ya.
wa fi anfusikum afala tubsirun. Terkadang kita ini manusia. Penampakan alam semesta yang begitu besar terkadang membuat kita tidak bisa sadar akan hakikat penciptaan itu apa sih gitu. Paham ya? Maka Allah ingatkan pada kita untuk kita melihat yang lebih dekat kepada diri kita. Apa itu? Diri sendiri. Bercermin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita, tidakkah kalian melihat? Baik. Nah, jika begitu, sesungguhnya ketahuilah, mengenal diri sendiri adalah bentuk yang bisa menyadarkan kita akan hakikat penciptaan kita. Ya. Meskipun tadi disebutkan tadi dalam surah At-Talaq, bahwa alam semesta diciptakan untuk menunjukkan akan kekuasaan Allah dan ilmunya yang maha luas. Tapi sekali lagi terkadang karena besarnya alam semesta, kadang orang luput dari memperhatikan hal itu. Hanya sibuk hafal nama-nama planet misalnya, ya. Hanya sibuk mengetahui tentang bagaimana proses terjadinya hujan misalnya, ya. Tapi dia tidak perhatikan bahwa di dalamnya ada nilai-nilai yang tadi disebutkan. Untuk menunjukkan akan maha kuasanya Allah dan maha luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu, ambil deh yang kecil. Apa itu? Lihat diri kita. Lihat diri kita. Ya, enggak usah jauh-jauh. Diri kita selalu bersama kita. Kalau tidak bersama berarti lagi tidur tuh. Ya, ruhnya lagi jalan-jalan ke Bantimurung, ya, badannya di rumah baring-baring. Itu berarti ya. Tapi kemanapun kita, jasad kita bersama kita kan? Ya, kalau gitu lihat pada diri kita. Dan kalau begitu perlu untuk kita mengetahui pula apa hakikat penciptaan diri kita ini. Jelas ya? Baik. Namun sebelum bicara tentang itu, ada sebuah syair dikatakan, wa tahsibu annaka jurmun saghirun wa fika tawal alamul akbaru. Engkau menyangka dirimu hanya jurmun saghir, benda yang kecil, ya enggak? Tadi saya sebutkan tentang kita dilihat dari atas ya, dari sosok kepala kelihatan badan utuh, lalu menjauh kameranya sampai terlihat kecil, ya kan? Kita tidak ada apa-apanya dibanding alam semesta yang begitu luas. Wa tahsabu annaka jurmun saghirun. Kamu menyangka dirimu adalah benda materi yang sangat kecil. Wa fikan tawa al-alam al-akbar. Tetapi dalam dirimu sesungguhnya tercakup alam semesta secara global, secara umum. Dalam diri kita ada perwakilan alam semesta. Ya. Nabi Adam diciptakan dari apa? Nabi Adam dari tanah. Dan tanah mengandung begitu banyak material, ya enggak? Maka itu menunjukkan kepada kita akan beragamnya unsur yang menciptakan tubuh manusia. Dan semua unsur itu ada di alam semesta. Allahu Akbar. Ya. Kalau begitu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan perkara ma'ruf meskipun kecil. Dan jangan remehkan dirimu yang kecil ini, manakala mampu mengantar dirimu yang kecil untuk mengagungkan Allah yang maha besar. Yang maha besar. Kecil lawannya besar. Ya, Allah yang maha besar. Baik. Jadi kalau begitu, ya, di antara bukti agungnya manusia, Allah telah memuliakan manusia di atas makhluk yang berakal yang lainnya. Makhluk berakal ada siapa? Coba sebutkan 3 makhluk yang berakal. Coba. Ada kok di layar. Boleh ngintip kok, boleh ngintip. Nah, gitu. Apa itu? Malaikat berakal. Apa lagi? Jin berakal. Apa lagi? Manusia. Kecoa. Kecoa berakal? Kecoa berakal? Udang berakal? Enggak. Mereka makhluk bahimah. Ya enggak? Yang berakal cuma 3 saja ini. Malaikat, manusia, dan jin. Tentu saja yang diberikan beban di antara 2 makhluk berakal hanya 2 saja. Manusia dan jin. Kenapa? Karena malaikat tidak punya hawa. Tidak punya perasaan. Ya? La ya'sunallaha ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Mereka taat dalam ibadah, nggak pernah maksiat, kan begitu ya? Maka datang beban syariat yang dimana beban syariat berisi perintah, imma dikerjakan, imma ditinggalkan, ya, imma ditaati perintah itu atau seorang durhaka kepada perintah. Jelas ya? Maka diberikanlah kepada dua yang berakal, yaitu ats-tsaqalain, jin dan manusia. Lalu siapa orang terbaik di antara kedua yang berakal ini? Jin dan manusia? Sepakat para ulama, manusia. Adapun kalau pertanyaannya, siapa yang terbaik di antara dua yang berakal? Malaikat dengan manusia. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Angkat tangan yang mau jawab. Manusia. Ada yang lain jawabannya? Oh, sepakat semua ini? Sepakat bahwa manusia? Sepakat? Masya Allah. Adapun para ulama berselisih pendapat. Kalian sepakat luar biasa. Para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan malaikat makhluk Allah yang paling utama dibanding manusia. Dalilnya hadis wali Allah. Idza dzakarani fi nafsi, jika hamba Allah menyebut namaku dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, kata Allah, akan aku sebutkan dalam diriku, kata Allah. Wa idza dzakarani fil mala', jika seorang hamba Allah berzikir menyebut namaku di kumpulan jamaah kaum muslimin, dzakartuhu fil mala' a'la minhu. Saya akan sebutkan nama hamba yang berzikir itu di hadapan para malaikat yang lebih baik dari mereka. Lebih baik dari jamaah manusia maksudnya. Itu isyarat bahwa malaikat lebih baik dari manusia. Tapi kebanyakan ulama memilih pendapat seperti antum. Jadi sabar, meskipun antum sepakat, sementara para ulama berselisih, tapi kesepakatan antum ternyata juga sebagian besar para ulama mendukung gitu. Mengatakan bahwa manusia lebih utama dari malaikat. Apa dalilnya? Ada yang tahu? Dalam surah Juz Ammah, Al-Bayyinah. Coba sebutkan ayatnya. Ayo. Bukan dari sampai habis, bukan. Ya. Ayat yang menjadi dalil. Ayo angkat tangan. Mari. Ya. Biasanya kalau sudah SMA agak malu-malu gitu. Ya. Kalau SMP lebih ceplas-ceplos. Ya. Tapi boleh kok SMA menjawab. Coba angkat tangan yang bisa jawab. Ayo. Mana ayatnya? Loh, kalian tadi sepakat kok menjawab manusia lebih baik daripada. Ya, fadhol. Ya, angkat tangan, fadhol. Siapa? Ya. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Mantap, mumtaz. Ya. Tapi syaratnya apa? Beriman dan beramal saleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah khairul, terbaik, bari artinya khaliqah. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini tegas menunjukkan orang beriman dan beramal soleh sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, lebih baik bahkan dari malaikat. Mantap ya? Ya. Baik, jadi Allah memilih manusia sebagai manusia yang terbaik. Diberikan pada mereka akal, ya. Kemudian menjadikan mereka sebagai pemimpin makhluk. Allah mengutus para rasul dari kalangan siapa? Allah mengutus para rasul Allah dari kalangan siapa? Tidak ada rasul dari bangsa jin? Ada? Tidak ada. Dari bangsa malaikat ada enggak? Ada? Ada. Malaikat siapa namanya? Jibril alaihissalam. Mumtaz, barakallahu fiik. Ya. Tapi untuk syariat yang adalah manusia dari laki-laki dari jenis manusia, bukan dari jin. Jin bahkan hanya mengikuti syariat yang dibawa oleh manusia ya, yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Ada surah jin dalam Al-Qur'an. Ya, ya. Jadi jin tidak punya rasul sendiri. Ya. Maka Allah memuliakan, ya. Allah menurunkan kitab. Ya. Kemudian menyediakan surga dan neraka, pahala dan siksa. Dan Allah memberikan tanggung jawab yang besar, yaitu amanah yang tadi kita sebutkan. Juga kepada siapa? Manusia. Inna aradna al-amanati 'ala as-sama'i wal ardi wal jibal.
kami tayangkan, paparkan, tawarkan amanah itu kata Allah kepada langit, bumi dan pada gunung-gunung. Fa'abaina yahmilna. Semua menolak untuk memikulnya. Wa asfaqna minha, dan mereka takut dari mengemban amanah itu. Wa hamalahal insan, sampai manusia memikulnya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau begitu, lihatlah bagaimana manusia memegang tanggung jawab tersebut. Kalau begitu, ada perkara yang penting untuk kita ketahui berkaitan masalah hikmah dari penciptaan manusia. Saya kira tentang hikmah secara bahasa ini semua ditampilkan di sini dan maknanya. Yang penting saya inginkan adalah bahwa para ulama membedakan antara al-hikmah dengan al-illah. Al-illah. Illah dalam bahasa artinya sebab. Sebab. Ya. Sebab penciptaan. Atau hikmah penciptaan. Atau tujuan penciptaan. Mana yang lebih tepat kira-kira? Ayo kita pilih nih. Saya sering ngajak dialog ya, supaya kita terlibat dalam materi. Saya ulangi, ada 3 kalimat yang saya pilih. Tolong pilih. Ya, yang mana yang benar? A. Hikmah penciptaan. B. Tujuan penciptaan. D. Sebab atau illah dari penciptaan. Mana yang benar? Ayo. Berarti beda dengan tadi ya. Sekarang berselisih. Ada A, ada B, ada C. Ya, ya. Kenapa tidak pilih semua saja? Ya, A, B, C, D. A, B, C, D juga. Tambah D lagi. Ya. Perhatikan baik-baik. Yang lebih tepat adalah A dan B. Apa itu? Hikmah dan tujuan, bukan sebab. Al-illah. Kenapa? Ini sedikit detail dalam masalah akidah ya. Karena begini anak-anak. Perhatikan baik-baik. Ya, Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya mengapa Allah berbuat. Jelas ya? Wa hum yus'alun, dan manusia yang ditanya, mengapa engkau berbuat begini? Kita semua akan ditanya perbuatan kita. Apa alasannya? Ya. Adapun Allah, Allah maha kuasa, maha berkehendak. Fa'alun lima yurid. Maha berkehendak melakukan. Maka asalnya tidak boleh kita mengatakan ma'illatu fi'lillahi ta'ala. Apa sih alasan atau sebabnya Allah berbuat seperti ini? Tidak boleh. Paham ya? Tidak tepat pertanyaan itu. Ya. Pertanyaan yang ada yang adalah hikmah. Karena hikmah datang setelah kejadian. Paham ya? Hikmah datang setelah kejadian. Adapun illah itu motif, sebab yang mendasari kejadian. Nah, motifnya Allah, hanya Allah yang tahu. Paham ya? Tidak boleh kita mengangkangi apa yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hikmah kita bisa pelajari setelah kejadian itu. Difahami baik-baik ini? Nah, ini dipaparkan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Ya, sehingga kalimat yang tepat sekali lagi adalah hikmah penciptaan atau tujuan penciptaan. Jangan menggunakan motif, jangan menggunakan kalimat sebab. Karena Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat Allah. Ya, itu pertama. Sisi yang kedua tentang penciptaan ini supaya kita paham. Sebagian orang mengatakan, jika tujuan penciptaan telah disebutkan sebagai demikian, berarti jika tidak terjadi apa yang diinginkan, ada kekurangan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Apakah semua orang beribadah? Tidak ya? Tidak. Tidak semua orang beribadah. Baik, kalau begitu, gagal dong. Ya, tujuan penciptaan itu tidak terpenuhi hikmah dari penciptaan. Jawabannya tidak. Itulah bedanya antara illah dengan hikmah. Ya, kedudukannya sama dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 14. An-Nisa ayat 14. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah." Kami tidaklah mengutus dari seorang rasul
kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Artinya hikmah mungkin terjadi, mungkin tidak. Hikmah ini adalah iradah, keinginan Allah yang syar'iyah. Allah inginkan itu terjadi, dan jika terjadi maka dia mendapatkan bahagian dari pahala dan keutamaan. Adapun jika tidak terjadi, Allah inginkan juga dengan iradah kauniyah atau disebut masyiah. Allah menghendaki. Ya, agar kemudian liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, supaya orang yang celaka di atas petunjuk. Wajar dia dihukum kan gitu ya. Karena melanggar hikmah penciptaannya. Tidak mau taat kepada Rasul yang diutus. Jika tidak berarti Allah zalim, menyiksa orang yang tidak berbuat salah. Jelas ini? Jadi ini perkara penting. Sehingga kata para ulama, tentu saja dalil pokok dari hikmah penciptaan manusia, semua sudah hafal ya. Apa sih tujuan penciptaan manusia? Ada yang sebutkan dalilnya? Saya tidak lihat ke sana dulu. Yang lain angkat tangan, coba. Yang SMA deh angkat tangan. Apa dalil tentang tujuan penciptaan atau hikmah penciptaan manusia itu sendiri? Oh ya. Dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Ya, fadhol. Barakallahu fiik. Surah apa namanya? Az-Zariyat. Ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya ayat ini yang kita inginkan. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Perhatikan baik-baik. Ayat ini ayat yang agung. Menunjukkan kepada kita bahwa manusia ya tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dalam bentuk uslub hasr yang paling tinggi, namanya takhsis. Ya, dalam ilmu usul fikih namanya takhsis, pengkhususan atau al-hasr, pembatasan. Kalian kalau sholat baca Al-Fatihah enggak? Ya harus ya, tidak sah sholat yang tidak baca Al-Fatihah. Ya kan? Baik. Ada surat dalam Al-Fatihah yang paling agung, ayat surat paling agung ini ada ayat yang paling penting di dalamnya. Ayat apakah itu? Ada yang tahu? Ayat yang paling agung, ya kata para ulama, semua Al-Quran terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Dan semua ayat surah Al-Fatihah terhimpun dalam satu ayat saja dalam Al-Fatihah. Ada yang tahu ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uslub ini disebut uslub hasr. Asalnya na'budu iyyaka. Kami menyembah, iyyaka itu adalah objeknya. Na'budu subjek dan predikat. Kami kan betul. Maksudnya apa? SPOK kan gitu ya. Kalimat dasar itu bentuknya. SPOK. Subjek, predikat, objek dan keterangan. Kan gitu ya. Nah, lihat, iyyaka na'budu. Iyyaka itu objek. Objek dulu dong. Baru apa? SP. Na'budu. Iyyaka nasta'in. Karena ini uslub hasr. Menunjukkan kami menyembah hanya kepada Allah. Hanya. Jelas ini? Nah, itu uslub hasr namanya. Penguatan makna, pengkhususan. Nah, tetapi ada banyak uslub hasr dalam bahasa Arab. Uslub yang paling tinggi adalah la illa. La illa. Nafi kemudian illa isbat. Nafi isbat. Karena itu kalimat yang paling agung, kalimat tauhid, kalimat ikhlas datang dalam bentuk hasr yang paling tinggi. Apa itu? La ilaha illallah. Mantap. Itu menunjukkan pengkhusus yang paling khusus sudah. Enggak ada yang lain. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu maknanya. Lihat ayatnya. Wa ma la khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Maka dia aqwa uslubil hasr.
bentuk pengkhususan yang paling kuat. Kita tidak diciptakan selain untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Tapi dalam kerangka ini, jadi kalau gitu ingat tadi surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian surah Az-Zariyat ini datang penyebutan hikmah penciptaan dengan metode bahasa Arab yang disebut dengan uslub al-hasr, bal aqwa uslubil hasr. Metode pengkhususan yang paling kuat. Tidak diciptakan kecuali untuk itu saja. Nah, hanya dalam memahaminya ada makna yang harus kita perhatikan, ya. Jadi yang dimaksud, ya, adalah at-ta'abbud illa liya'buduni. Allah mengatakan begitu. Tidaklah diciptakan kecuali apa? Liya'buduni, untuk menyembah kepadaku. Bukan mengatakan, Allah tidak mengatakan aku ciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk supaya aku menjadi yang disembah. Ingat? Supaya aku menjadi yang disembah. Beda loh kalimatnya. Target penciptaan bukan bahwa Allah menjadi yang disembah, bukan. Tapi agar kita menyembah Allah. Faham maksudnya bedanya nih? Dicermati dengan baik ini. Tujuan penciptaan jin dan manusia bukan agar Allah menjadi yang disembah, tetapi agar kita menyembah Allah. Apa bedanya? Perhatikan. Jika yang dimaksud agar Allah menjadi yang disembah, berarti jika Allah tidak menciptakan, adakah yang menyembah Allah? Dan kalau begitu, apakah Allah tetap berhak untuk disembah? Kesannya tidak, kan? Jadi Allah menciptakan supaya dia disembah. Jadi Allah menciptakan karena butuh untuk disembah. Tidak benar. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Sudah ada yang hafal hadis Arba'un Nawawiyah? Ada yang hafal? Banyak ya. Ada hadis riwayat Muslim. Ketika hadis qudsi, ketika Allah mengatakan, "Ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'an." Kata baginda Nabi, wahai anak Adam. Ini apa? Bukan baginda Nabi yang bilangnya, Allah ya. Hadis qudsi ini. Nabi bersabda bahwa Allah berfirman, wahai anak Adam, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian, dari bangsa jin maupun manusia, hati mereka seperti hati orang yang paling bertakwa di muka bumi. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Allah butuh ibadah kita? Tidak. Sekalipun semua orang identik, seperti cloning gitu. Ibadahnya seperti ibadah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak menambah kekuasaan Allah. Kata Allah, "Lau anna awwalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum." Jika yang pertama dan sampai yang terakhir, jin dan manusia, hati mereka, hati orang yang paling fajir. Siapa yang paling fajir? Iblis. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Jelas ya? Jadi kalau begitu perhatikan baik-baik. Sekali lagi maknanya, liya'buduni, agar kita menyembah kepada Allah yang diuji kita. Makanya wajar, ada tidak semua orang menyembah, iya enggak? Ada orang tidak menyembah Allah, ada kan? Ada gitu. Berarti Allah tidak gagal. Karena Allah bahkan sebelum menciptakan sudah bernama Allah. Allah yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Laisa ba'da khalqil khalqa istafada ismal khaliq, wala bihdathil bariyati istafada ismal bari." Allah bukanlah setelah menciptakan makhluk baru digelar, dijuluki, disebut Al-Khaliq. Allah bukanlah setelah menciptakan baru disebut Al-Bari, Sang Maha Pencipta. Tidak. Paham ya?
Tanpa makhluk pun Allah tetap Maha Pencipta. Ya enggak? Tanpa makhluk pun Allah tetap Maha Pencipta. Jelas? Ya. Jadi siapa yang butuh dengan ibadah itu? Allah atau kita? Kita. Itu target dari ayat Az-Zariyat. Paham ya? Jadi salah kalau orang mengatakan, Ustaz, saya sudah tahu tujuan penciptaan saya, Ustaz. Apa? Untuk beribadah kepada Allah. Berarti saya punya jasa dong Allah, kepada Allah. Saya punya andil. Kalau bukan karena saya, Allah tidak akan disembah. Lah, tidak. Siapa kita? Tanpa ibadah kita, Allah telah Maha terpuji. Ya kan? Sekalipun semua orang kafir, tidak kurang kekuasaan Allah. Kita yang menghambakan dan wajib. Dan itulah tujuan penciptaan kita, agar kita semua beribadah kepada Allah. Nah, ini perkara yang penting. Sekali lagi, liya'buduni, yang diinginkan dari hikmah adalah agar kita beribadah. Ya, karena itu waqa al-ibtila'u wal ikhtibaru, datang ujian, cobaan dari sisi ini. Ya, baik. Saya kira ini dulu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Besok sesi kedua kita akan menggali bagaimana Allah memberikan tugas-tugas agar manusia mampu mewujudkan hikmah penciptaannya, dan bagaimana Allah memberikan pada manusia kelengkapan yang luar biasa. Bukan sekedar aksesoris, bukan sekedar aksesoris. Tahu aksesoris? Pelengkap, tidak. Kita diberikan begitu banyak perlengkapan anggota tubuh masing-masing ini. Ya, yang semuanya untuk mewujudkan tujuan dan hikmah penciptaan dalam bentuk yang paling sempurna. Ingin tahu? Ingin bukti? Kita akan nukilkan dari perkataan atau buku dari Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali seputar hikmah penciptaan manusia. InsyaAllah ta'ala. Besok ya. Stay tune. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Anda sekalian, demikianlah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ibnu Yunus. Dan tentunya materi ini sekali lagi bukan yang terakhir. InsyaAllah akan ada sesi berikutnya di hari esok, InsyaAllah. Oleh karena itu, kita ucapkan jazakumullah khair kepada guru kita, Ustadz Ibnu Yunus, atas materi yang telah dipaparkan tadi. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info